Eh, ya, terima kasih Pak Aryatama selaku pemantik dan Fauzia selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu ini setelah kurang lebih sepekan ya direncanakan, dan alhamdulillah bisa digelar hari ini. Yang saya hormati pemantik Pak Aryatama, juga Mbak Fauzia selaku moderator, juga Ketua DREH, Ketua BEM, Ketua DPM, Ibu Wadek 3, Ibu Dr. Rena Yulia, dan para audiens semuanya. Untuk menghemat waktu ya, menyingkat waktu, saya sih berharap nanti kita bisa diskusi. Dan sebetulnya saya berharap di panel sebetulnya, karena saya tahu DRE sebelumnya membuat kegiatan ini juga, tetapi yang jadi narasumber mahasiswa. Nah, padahal menurut saya bisa di panel dengan dosen ataupun yang lain. Yang kedua, saya sih tadinya berharap ada dari pihak kejaksaan untuk bisa bergabung, tapi kan memang tidak mungkin, karena tidak mungkin ia secara institusional akan juga memberi izin untuk membicarakan perkara yang sedang ditanganinya karena terkaitan dengan lembaga hierarkisnya begitu ya. Jadi ya sudahlah, kita lihat perspektif kita begitu. Kalau sendiri begini ya bagus, cuma saya berharap ada perspektif lain gitu sebetulnya. Nah, ini gimana ya presentasinya, bisa ditampilkan atau Fauzia, Mbak moderator, bisa ditampilkan nggak ininya Ya, presentasinya? untuk hostnya saya Pak Sarah Hadi Rizky. Apakah Oh, sudah tampil di belum nih, belum kelihatan di saya. Sebentar. Di yang lain sudah kali ya? saya sudah Pak. Hmm, sebentar. Oh ya, oke. Nah, pertama ya kita cek. Saya harus bisa menjawab tema yang diberikan panitia ini, berarti temanya objektivitas jaksa dalam kasus novel Salim Baswedan berdasarkan hukum pidana. Saya mohon info ya, ini berapa menit saya waktu presentasinya? Halo? Iya Pak, untuk waktu presentasi dari pemateri diberikan waktu 30 menit dari pukul 2 siang. Ya, oke, baik. Pertama kita hadirkan faktanya dulu. Tentu saja kita hadirkan faktanya dulu. Tempus delicti-nya Selasa 11 April 2017. Ya, ini sudah diketahui banyak orang, tentu saja korbannya novel Salim Baswedan disiram dengan asam sulfat usai sholat subuh, tapi kemudian tersangka ditemukan dan ditangkap sebagaimana tadi disampaikan pemantik itu di Desember 2020. Jadi lewat 2 tahun sih sebetulnya. April 2017, kemudian April 2019 belum ketemu juga, baru di Desember itu ketemu. Jadi sekitar 2 tahun 6 bulanan, ya 2 tahun setengah baru ditemukan. Nah, kemudian lagi dua tersangkanya ini sudah, dan sekarang melalui sistem informasi penanganan perkara di pengadilan bisa ditrace informasi standar ya, informasi standar tentang perkara yang sudah sampai mana dan sebagainya. Lalu dakwaannya, kita lihat dakwaannya ada primer, dia mendakwa dengan primer subsidiar ya, primer subsidiar dan lebih subsidiar lagi 355, 353, 351 ayat 2 masing-masing. Kemudian
tuntutannya pada akhirnya jaksa JPU itu menuntut di dakwaan subsidiar karena dakwaan primernya dinyatakan tidak terbukti. Nanti kita bahas satu persatu. Lanjut next. Nah, pasal 55 ini standar, ini dikenakan karena ada dua pelakunya, maka dia dikenakan sebagai turut serta begitu ya. Disebutnya hanya jungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Padahal 55 ayat 1 ke 1 itu klasifikasinya, kualifikasinya itu ada yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Nah, dalam konteks ini sebetulnya kalau jaksa mau detail lagi, tapi dalam praktik seringkali tidak disebut karena ini kan masing-masing ada karakteristiknya. Sebetulnya ini ke medepleger atau turut serta melakukan, karena kesemuanya sebetulnya tidak memenuhi unsur delik kalau hanya satunya saja gitu. Si Rahmat Kadir tidak mungkin dia bisa melakukan penyiraman kalau tidak ada yang menyetir motor Ron Bugis begitu. Nah, itu sama dengan copet tuh ilustrasinya. Copet itu tidak ada tuh yang satu orang memenuhi rumusan deliknya, tapi bersama-sama dia memenuhi rumusan delik karena ada yang nyenggol, ada yang ngambil begitu. Tidak mungkin terambil kalau tidak ada yang nyenggol begitu. Akhirnya mereka semua dikumulasikan memenuhi rumusan delik. Berikutnya dakwaan primer ya. Dakwaan primernya itu pasal 355 ayat 1. Nah, ini yang dikenakan. Jadi kalau kita lihat kerangka cara berpikir jaksa JPU, dia ditaruh yang tertinggi dulu tuh, primer 355 ayat 1, nanti subsidiar 353 ayat 2, dan lebih subsidiar 351. Kalau kita pelajari KUHP, ada perbedaan karakteristik masing-masing pasal tersebut. 355 itu adalah penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Itu dicatat karena poinnya 355 itu penganiayaannya berat dan direncanakan lebih dahulu. Begitu. Nah, ini ancaman pidananya maksimalnya 12 tahun. Berat dengan rencana. Begitu, penganiayaan berat dengan rencana. Nah, berikutnya ini kan diurai oleh jaksa, kemudian jaksa menyimpulkan ini tidak terpenuhi begitu ya. Berikutnya dia masuk ke dakwaan subsidiar. Subsidiarnya itu 353 ayat sebetulnya ayat 2, tetapi untuk melihat ke ayat 2 kita harus lihat induknya dulu ke ayat 1 begitu. Jadi dakwaan subsidiarnya itu 353 ayat 2. 353 ayat 2 itu adalah jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana paling lama 7 tahun. Nah, tentu harus lihat ke ayat satunya. Ayat satunya ini apa sih sebetulnya lagi bicara tentang apa? Ini bicara penganiayaan dengan rencana lebih dahulu. Diancam dengan 4 tahun. Jadi poinnya awalnya 4 tahun. Tetapi kalau ada pemberatan, di bawahnya itu pemberatan. Ada kondisi-kondisi yang bisa dilakukan pemberatan. Nah, karena Novel Baswedan ini mengalami luka berat, definisi luka berat itu sudah dirumuskan dalam buku 1. Pengertian-pengertian itu ada di pasal 90. Luka berat itu ada gugurnya kandungan, indera, nah masuklah di situ. Berarti kategori luka berat, kehilangan panca indera, atau mengakibatkan lumpuh yang dia tidak bisa bekerja dan seterusnya. Nah, kemudian bedanya dengan 355 yang sebelumnya itu 355 itu penganiayaan berat dengan rencana. Kalau 353 ayat 2 nanti kenanya karena luka berat, dia penganiayaan dengan rencana, tetapi bukan penganiayaan berat. Begitu. Jadi tidak terkategori penganiayaan berat. Nah, kemudian 351 itu penganiayaan biasa karena jaksa memandang, JPU memandang 353 ayat 2 itu sudah terpenuhi dan dengan fakta
persidangannya dia ada di 353, maka ya dia kenakan tuntutannya terkait pasal 353 ayat 2. Saya tidak akan bahas apa namanya 351 ayat 2 karena JPU-nya berhenti itu sudah di 352 ayat 2 ya. Di ayat 2 jadi maksimum ancamannya pidananya 7 tahun gitu karena dia mengaku berat. Nah, ini lanjut terus next. Mana ini? Terus ini lewat saja. Kemudian kita masuklah ke objektivitas. Sebagaimana PR panitia untuk saya ini objektif tidak sih jaksa ini begitu kan, kita lagi menguji jaksa ini. JPU objektif tidak dalam melakukan tuntutan. Ya, yang namanya objektivitas itu kata benda atau nomina atau noun itu dalam KBBI sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Jadi objektif begitu, tidak ada pengaruh manapun begitu. Tidak dipengaruhi pendapat lain, termasuk pendapat pribadi dirinya sendiri. Jadi berdasarkan fakta saja begitu. Objektif itu mengenai keadaan sebenarnya bagaimana sih begitu dan seterusnya. Nah, itu dari KBBI. Kalau dari pidana tentu ada pengertian sendiri. Kalau objektif itu berkaitan dengan perbuatan orang dengan dad dalam bahasa Belandanya dad atau dengan fate. Nah, sementara unsur subjektif itu berkaitan dengan dader, dengan orangnya, pelakunya, keadaan jiwanya, niatnya, sengaja atau lalainya yang akan dinilai begitu ya. Maka dengan demikian objektivitas akan bicara tentang kita akan menguji perbuatannya sebetulnya. Seperti apa sih perbuatannya, bagaimana perbuatannya begitu. Bagaimana perbuatannya. Tetapi untuk bicara hal subjektif itu dengan objektif itu berkaitan satu sama lain gitu. Misalnya dan dalam hal ini misalnya begini, A mengarahkan pistolnya ke B begitu ya. Dengan dalam jarak yang dekat kemudian dia menembakkan. Nah, itu objektif. Objektifnya begitu perbuatannya. Dari situ bisa dinilai niatnya, unsur subjektifnya, bahwa dia memang sengaja akan membunuh B begitu. Dari peristiwa objektif kita bisa lihat unsur kesalahan ataupun kelalaian dari si tersangka atau terdakwa. Nah, jaksa ini dilanjut dulu, next slide berikutnya. Jaksa itu JPU akan muncul pertanyaannya begitu. Kalau gitu sudah objektif belum dalam mengajukan tuntutan? Nah, masuklah ke fakta persidangannya. Nah, yang bisa menjawab ini sebetulnya itu ya JPU. Karena kita tidak ikut sidangnya tuh, walaupun terbuka untuk umum, kita tidak melihat sidangnya, hanya sari-sarinya saja. Akhirnya kita dapatkan sari persidangannya melalui pemberitaan online dan sebagainya. Rupanya faktanya begini, kata JPU-nya ya. Sebetulnya dia tidak mau menyiram ke wajah novel begitu. Ini berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan pemberitaan gitu ya. Kita ikut sajalah alur pikir ini gitu ya. Nanti kan kita akan uji. Jadi nggak ada niat tuh mau nyiram ke wajah, tapi ke badan begitu kata JPU. Untuk apa? Untuk beri pelajaran. Kenapa? Karena novel dipandang tidak memiliki lagi jiwa korps kepolisian karena beliau berasal dari kepolisian, tetapi kemudian pada saat ada irisan-irisan penanganan perkara dan sebagainya dipandang tidak menghargai anak buah dan sebagainya, di situ disebutkan dalam pemberitaan yang lain. Nah, kemudian jadi jaksa dalam fakta persidangan itu JPU menyimpulkan ini bukan ingin melakukan penganiayaan berat berarti begitu. Karena kalau ke wajah sengaja itu kan berat. Karena ada panca indera di situ, ada mata, ada hidung, ada lidah dan sebagainya. Jadi ini tidak bermaksud melakukan penganiayaan berat kalau begitu. Kita ikuti dulu ya alur ini ya. Hanya ingin memberikan pelajaran gitu kepada saksi.
karena tadi yang saya sebutkan itu. Tapi kena kepala, niatnya ke badan, tapi kena kepala, begitu. Nah, jadi nggak kena ke primer, ke dakwaan primer. Karena primer itu penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kalau penganiayaannya dengan rencana, itu diakui, begitu. Ya, JPU menyimpulkan ini ada rencana jelas, sudah bawa aqua, botol aqua, kemudian ada gelas kaleng, begitu dan sebagainya. Sudah diniatkan, jadi dengan rencananya penuhi, tetapi melakukan penganiayaan berat, begitu. Poinnya di situ. Nah, tapi akibat perbuatan terdakwa, novel dasarnya mengakibatkan tidak berpunya mata kiri dan cacat permanen. Nah, jadi yang 355 tidak terbukti. Jadi masuknya ke situ, ke 353. Sudah kita lewat dulu ini, itu fakta persidangan berdasarkan penuturan JPU, melihat dari fakta itu. Next dulu ini, terus. Nah, ini dilanjutkan. Kemudian setelah dari peristiwa itu, pembuktian dalam sidang pemeriksaan, di endingnya itu kan jaksa akan melakukan penuntutan. Di akhirnya itu, penuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan terhadap pasal yang didakwakan. Nah, jadi pembobotan dalam tuntutan pidana adalah masalah yang tidak sederhana, karena luasnya rentang pemidanaan sesuai dengan pasalnya. Apa parameternya berat ringan gitu? Apakah JPU telah objektif dalam mengajukan tuntutan? Jadi ada dua dari sini sampai sini, ada dua yang bisa dinilai tentang fakta persidangan. Itu kan diberitahu. Tetapi bagaimanapun agak sulit ini untuk menerima rasionalisasi dari JPU. Mau nyiram badan kena wajah, begitu. Nah, dalam berbagai literatur hukum pidana, segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan didasarkan pada pengetahuan umum yang orang bisa memahami itu dengan baik. Misalnya begini, misalnya dalam pembahasan kelalaian, culpa, lalai. Lalai itu kan artinya seseorang itu harusnya melakukan sesuatu, tetapi dia tidak melakukan sesuatu. Begitu. Misalnya kecelakaan mobil karena lalai nih, dia harusnya ngecek ban, tapi itu tidak dilakukan oleh supir. Nah, pengecekan itu harus sesuatu yang bisa dipahami, disadari oleh masyarakat umum paling standar tingkat kecerdasannya, begitu. Kecuali dia idiot, ya tidak bisa dibebankan, misalnya begitu. Di mana-mana kalau kita mau jalan jauh, itu umum sekali orang akan mengecek bannya, tekanan angin dan sebagainya. Itu standar. Begitu ada kecelakaan, kemudian mengakibatkan mati orang lain dan sebagainya, maka itu bisa dikenakan lalai. Jadi kelalaian itu dengan ukuran yang standar. Demikian pun fakta tadi kita bisa uji. Kalau konstruksi perbuatannya seperti itu, cobalah naik motor begitu, kita mau nyiram badan, kena muka, apakah tingkat melesetnya itu dimungkinkan begitu? Nah, itu sesuatu yang bisa diuji, dipahami secara umum. Jadi cara mengujinya itu begitu, berdasarkan literatur, sesuatu yang bisa dipahami dengan umum. Apakah karena itu akan menentukan kalau kesimpulannya tidak mungkin dari badan kemudian nyiramnya kenanya wajah, maka tertolak itu rasionalisasi JPU. Maka bisa kenanya 355 harusnya begitu. Jadi poin pertama sampai di sini soal penentuan pasal dalam tuntutan. Kalau kebanyakan orang memahami itu, oh ya mungkin saja dari mau ke badan kena muka mungkin saja, maka reasoning itu bisa diterima. Begitu. Tapi kalau pandangan orang secara umum dengan standar yang biasa-biasa saja, begitu ya, rasanya nggak mungkin itu melesetnya itu, begitu. Maka reasoning, rasionalisasi
ke pasal 353 jadi tertolak. Nah, mudah-mudahan dari situ bisa dapat poinnya ini. Yang kedua berikutnya adalah tentang tuntutannya. Kan yang di soal dua hal ya, yang di soal itu tadi soal pasalnya. Karena rentangnya jadi berbeda. Kalau 355 pasal 355 itu kenanya dengan luka berat itu 12 tahun maksimumnya. 353 maksimumnya 7 tahun. Jadi berakibat pada maksimum putusan atau tuntutan yang bisa diajukan. Nah, yang kedua soal tuntutannya, apakah JPU telah objektif dalam mengajukan tuntutan? Kalau tuntutan itu patokannya pada berapa dia dituntut pidananya, begitu. Kalau dakwaan pasal apa yang dikenakan, begitu. Tuntutannya sebagaimana diketahui 1 tahun, begitu. Nah, tadi pembobotan dalam hukum pidana itu persoalan yang tidak sederhana, bukan saja dalam hal tuntutan, termasuk dalam putusan, dalam menjatuhkan putusan hakim. Kenapa? Karena dia diberi rentang. Kalau maksimumnya 7 tahun, berarti minimum pidananya dari 1 hari sampai 7 tahun. Begitu. Demikian pun tuntutannya begitu. JPU memiliki ruangan untuk melakukan tuntutan dari 1 hari sampai 7 tahun. Tetapi kenapa JPU memilih 1 tahun, kan begitu persoalannya. Dari rentang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 7 tahun, kok diambil cuma 1 tahun. Bagaimana cara mengukur objektivitas ini? Ya ini agak susah pembobotannya. Gitu. Salah satu metode yang dimungkinkan yaitu perbandingan, begitu, komparasi dengan perkara-perkara yang lain. Maka kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini soal perbandingan. Mana ini? Nah, ini saya ambil dari, jadi semua yang ada di sini saya berikan daftar pustakanya supaya bisa dirujuk, bisa dicek lebih lanjut kalau mau di dalam. Nah, saya sudah cek sketsa ini kan berupa ya ini saya sudah cek semuanya nih. Coba lihat yang ke atas, yang sebelumnya, slide sebelumnya, Mbak. Iya sudah Pak, mungkin belum terganti di sananya. Oh iya, ini soal jaringan. Nah, yang pertama Mulyono, ini ke istrinya. Dia di vonisnya 12 tahun penjara. Ini tuntutannya juga tinggi ini, tuntutannya 12 tahun. Nah, saya sudah cek yang bagian ini kenanya. Ini ada pasal soal pemalsuan buku nikah, itu cuma 10 bulan ya kenanya, atau 6 bulan. Gitu. Tapi yang bagian tuntutannya belum dipelajari. Tapi kalau yang lain ini sudah diverifikasi, memang demikian adanya ternyata. Lamaji ini tuntutannya 15 tahun penjara, pidana penjara, kemudian si istri yang nyiram ke suaminya air keras itu 10 tahun dan seterusnya. Ini sudah dicek. Berikutnya banyak. Jadi ada 6 perkara yang disandingkan dan dicek yang memang demikian adanya. Nah, dari sini kan ada pembanding. Tentu ini harus didalami lagi, tapi beberapanya bergantung dengan pasalnya. Pasal-pasal yang dikenakannya, ada pasal KDRT dan sebagainya, tetapi sebagiannya kan berkaitan dengan penganiayaan. Hal yang sama serupa. Next, lanjut kita percepat karena masih panjang bagian-bagian terpentingnya untuk memahami ini malah. Nah, di Undang-Undang Kejaksaan, ya, kita harus lihat peraturan organiknya masing-masing nih. Untuk bisa memahami ini secara komprehensif, kita harus bisa melihat perspektif lainnya. Misalnya di Undang-Undang Kejaksaan itu sebetulnya jelas bahwa ditulis bahwa kejaksaan itu melaksanakan kekuasaan negara sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Konsiderannya bilang begitu. Jadi dalam hal melakukan penuntutan harus bebas dari kekuasaan pihak manapun. Nanti dicek di konsiderannya.
demikian adanya. Kemudian juga ada peraturan internal, peraturan Jaksa Agung nomor 36 yang kita bisa lihat di situ nanti ada problem lain begitu. Next, ini lanjut. Nah, kita lihat struktur kelembagaan pemerintahan. Dari struktur ketatanegaraan kita bisa pahami cara bekerjanya penegakan hukum di kita. Memang ada obstacles, ada beberapa persoalan gitu ya. Misalnya dalam hal undang-undang kepolisian, kepolisi negara Republik Indonesia itu berada di bawah presiden. Itu jelas ya, artinya nggak bisa tuh bicara independen, mandiri, dan sebagainya. Karena undang-undangnya bicara nggak mandiri, nggak independen. Makanya pada saat dulu kasus Senturi itu, Wapres JK pernah dinyatakan apakah Bapak intervensi terhadap Kapolri. Saya bukan intervensi, saya perintahkan. Jadi JK nggak salah, karena dari struktur kelembagaan negara memang di bawah lembaga presiden. Gitu. Kapolri juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Demikian pun kejaksaan, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, jadi poinnya agak sulit untuk bicara mandiri dan sebagainya karena dia tidak betul-betul mandiri sebetulnya dari struktur yang ada. Kemudian next ini, nah kita lihat di struktur yang lainnya yang terkait dengan penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana, itu di Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman. Dari undang-undang ini kita bisa pahami bahwa Hakim Agung itu tidak di bawah presiden. Hakim, kekuasaan pengadilan dalam kekuasaan negara untuk mengadili penegakan hukum itu tidak di bawah presiden. Dia ditetapkan oleh presiden tapi tidak diangkat oleh presiden. Ditetapkannya oleh presiden. Nah, karena maka hakim bukan perwakilan manapun, siapapun, dia perwakilan Tuhan, keadilan, begitu. Dia tidak memihak terdakwa ataupun korban, dalam hal ini misalnya JPU ataupun negara. Bahkan bukan ke negara, tapi dia merepresentasi keadilan. Makanya ada yang menyebut hakim itu wakil Tuhan di bumi, di dunia, begitu. Nah, lanjut, jadi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk ya dan seterusnya. Kita bisa pahami itu dari tiga struktur kelembagaan dalam sistem peradilan pidana yang benar-benar independen itu adalah pengadilan atau hakim. Nah, berikutnya next. Ini mana tadi ya? Sudah Pak, sudah keganti, mungkin di sananya belum. Oh iya, udah. Ini agak lambat. Nah, kita lihat peraturan organik. Nah, kembali ke jaksa nih, kita kan mau menyoroti objektivitas jaksa ya. Sudah ada peraturan Jaksa Agung nomor 36 tahun 2011, dan ini pasti umum lah soal SOP, itu pasti selalu ada di tiap kelembagaan juga. Di pasal 33 kita lihat disebutkan bahwa penuntut umum itu mengikuti persidangan secara profesional dengan penuh kearifan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan hati nurani. Jadi disebut di situ hati nurani. Paling atasnya juga ada nilai-nilai ketuhanan. Jadi dari konstitusi sampai peraturan internal kejaksaan, kita ini negara yang berketuhanan. Maka konstitusinya juga disebut godly constitution, artinya konstitusi yang mengakui keberadaan Tuhan. Karena ada negara yang godless constitution, nggak pakai nama Tuhan tuh di konstitusinya, karena dipisahkan negara dengan urusan. Maka turun ke bawahnya ada hati nurani, ada yang berkeadilan, berdasarkan ketuhanan, dan sebagainya. Nah, pasal 37 kita lihat bahwa setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum segera membuat surat tuntutan pidana dan mengajukan rentut, rencana tuntutan. Jadi ini yang harus dipahami bahwa sebelum melakukan tuntutan itu ada rencana tuntutan, ada rentut yang dikonsultasikan. Begitu. Jadi kalau kemarin ada yang menyerang secara pribadi JPU, tidak rasional itu, karena itu tidak merepresentasi sikap JPU di situ, tetapi itu sikap institusional sebetulnya begitu. Yang
diwakili oleh JPU tersebut dalam melihat fakta persidangan dan sebagainya. Tentu saja menentukan juga, tetapi setelah kita lihat peraturan jaksanya ini ada konsultasi dan sebagainya. Jadi dia membuat rencana tuntutan secara berjenjang sesuai hierarki kebijakan pengendali penanganan perkara. Berikutnya ayat 5-nya, dalam hal dipandang perlu. Nah, ini yang harus diperhatikan sebetulnya. Karena kan nanti ini akan melawan masyarakat yang juga melihat persidangan ini secara terbuka. Dalam hal dipandang perlu, untuk perkara tertentu yang menarik perhatian publik dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan, dan hati nurani sebelum mengajukan tuntutan, penuntut melakukan gelar perkara sesuai dengan hierarki kebijakan. Ini termasuk menjadi perhatian publik tentu saja, sehingga umum ini dipakai dilakukan gelar perkara dan sebagainya. Seyogianya demikian. Nah, petunjuk tuntutan harus dilaksanakan penuntut umum di persidangan. Nah, ini yang harus dipahami. Petunjuk tuntutan setelah dikonsultasikan itu harus dilaksanakan oleh penuntut umum di persidangan, harus begitu. Nggak bisa menolak. Ini saya pernah dapat cerita nih dari jaksa, ada yang jaksa yang membacakan tuntutannya itu sampai menangis, sambil menangis. Karena bertentangan dengan nuraninya, tetapi itu kan yang harus dilaksanakan, begitu. Kadang-kadang begitu. Kemudian pasal 38, pengajuan rencana tuntutan, pemberian petunjuk tuntutan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta hukum persidangan. Jadi fakta hukum di persidangan itu sangat menentukan tuntutannya dengan memperhatikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, silakan, ini kan jadi penilaian tersendiri, apakah adil dituntut 1 tahun. Ada perbandingan 7 tahun, ada yang dituntut 20 tahun karena meninggal ya. Yang kedua, tujuan pidana dan pemidanaan. Nah, dalam banyak referensi, tujuan pidana itu salah satunya adalah, atau tujuan pemidanaan itu dalam teori pemidanaan, misalnya teori relatif, absolut, gabungan, itu dalam relatif misalkan tujuan pemidanaan itu adalah sebagai salah satunya juga sebagai efek jerah. Efek jerah bagi yang melakukan, dan juga jadi ada prevensi umum, prevensi khusus. Khususnya bagi terdakwa, umumnya bagi masyarakat yang lain supaya tidak melakukan hal yang serupa. Kalau melakukan hal serupa bisa dipidana. Nah, kalau melihat begini kan ini nanti jadi presiden. Seperti ini tuntutannya paling hebat 1 tahun begitu. Itu jadi tidak kena nih tujuan di pasal 38 ayat 2, ayat 1 huruf B. Kemudian harus juga memperhatikan hal yang meringankan dan memberatkan. Perkembangan hukum dan masyarakat serta kearifan lokal, kepentingan perlindungan korban, masyarakat, dan terdakwa secara seimbang. Perlindungan korban, masyarakat, dan sebagainya. Nah, lanjut. Pasal 38 ini sudah. Kemudian tadi kan harus dituliskan ada yang memberatkan, yang meringankan. Ini perbandingannya, ini yang memberatkan hanya 1, yang meringankan hanya 4. Setelah dilihat, ini sumbernya dari Detik kalau tidak salah, dari pernyataan jaksa atau resum persidangan. Hal yang memberatkan itu setelah mencederai kehormatan institusi Polri, begitu. Hal yang meringankan, belum pernah dihukum, mengakui perbuatan, kooperatif dalam persidangan, terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Nah, bagian akhir ini kan kontradiktif dengan yang memberatkan sebetulnya. Yang meringankan, dia sudah jadi polisi 10 tahun. Yang memberatkan, dia mencederai kehormatan Polri. Ya, berarti ada problem di situ sebetulnya. Justru karena 10 tahun mungkin ini bisa masuk ke yang memberatkan. Harusnya kan menjaga betul nama kehormatan Polri, dan sudah lama 10 tahun begitu. Sudah 10 tahun tentu sudah mengakar, mendarah daging apa yang harus dilakukan oleh Polri yang sebagainya. Nah, lanjut berikutnya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan 3.
sama pertanyaannya, apa JPU telah objektif dalam mengajukan tuntutan? Nah, ya sudah, diteruskan lagi, next. Apakah sudah objektif? Ya tinggal disimpulkan dari fakta persidangan, tuntutan, perbandingan. Ini bagian ini sengaja saya kosongkan supaya ya bisa disimpulkan masing-masing dari struktur ke ketatanegaraan, itu bisa dilihat masalahnya ada di mana juga. Apakah JPU independen? Tidak bisa. Kita lihat tadi peraturan internalnya, harus dikonsultan, wajib melaksanakan petunjuk tuntutan. Itu peraturan Jaksa Agung tahun 2011 nomor 6. Sekalipun berubah kurang lebih begitulah poin-poinnya, hal-hal yang standar seperti itu. Nah, demikian di bawah ini nanti ada link-link web link yang bisa ditelusuri lebih lanjut kalau untuk mau melihat lebih detail lagi. Saya kira demikian Pak Arya atau siapa tadi hostnya, bisa dilanjutkan dengan diskusi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk peserta yang ingin bertanya kepada Pak Ferry. Dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom notes di samping ini. Tata caranya yaitu menyebutkan nama dan juga institusi dan juga pertanyaan. Tiga orang penanya akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Bapak Ferry. Terima kasih Pak atas materinya yang telah diberikan. Sambil menunggu penanya yang akan bertanya, saya juga ada satu pertanyaan sih Pak. Bolehkah saya bertanya? Iya, tentu saja. Saya juga kalau jadi moderator tuh biasa nunggu audiens nanya. Moderatornya kadang-kadang gimana kan bikin keder kita sebagai moderator, jadi nanya juga gitu. Daripada nggak ada yang nanya, kan begitu. Saya ngalami juga itu. Saya kan Fauzi. Ya Pak, kan kalau misalkan dilihat dari 9 kejanggalan yang telah dipaparkan oleh advokatnya Bapak Novel Baswedan, di sini yaitu terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari institusi Polri yang turut perlu dipertanyakan, yaitu terdakwa ini kan sudah mencoreng nama baik Polri, tapi dari institusi Polri ini terus memberikan bantuan hukum. Apa ini menjadi sebuah merunting keadaan bahwasanya membuka apa ya Pak, membuka celah baru bahwasanya Polri ini sebenarnya berstigma bahwasanya memiliki indikasi dalam mendukung terdakwa. Dan yang saya ketahui dari beberapa artikel, advokat dari terdakwa tersebut merupakan masih polisi aktif di Polri. Padahal dalam undang-undang advokat itu tidak boleh memiliki jabatan ataupun sebagai pekerja pemerintahan gitu Pak, harusnya independen. Itu akan bisa nggak sih Pak merubah apa ya, merubah dari tuntutan yang ada atau berubah keadaan? Padahal si advokat ini masih bekerja aktif tapi dia bisa membela gitu kan, otomatis ini menyalahkan asas legalitas yang ada sebagai undang-undang advokat yang berlaku. Iya. Iya, sebetulnya yang pertama, kalau kita lihat kejanggalannya sangat banyak gitu ya, ada 9 tadi. Kalau mau dicari lagi juga akan lebih banyak lagi sebetulnya hal-hal yang begini. Yang pertama, sebetulnya umum ini terjadi dalam kelembagaan manapun ya, bantuan hukum terhadap anggotanya, mau itu kejaksaan, mau itu hakim, mau parpol, mau apa namanya, pemerintah kabupaten, provinsi, itu ada tim hukum, itu umum terjadi. Tetapi sebaiknya kan dia di belakang layar, itu yang pertama. Yang kedua,
jadi kontradiktif tuh dengan pertimbangan jaksa. Jadi standing Polri ini ada di mana kalau begitu, begitu kan? Di satu sisi yang dinilai oleh JPU dan memang seyogianya sudah menjadi penilaian bahwa ini bagaimanapun mencoreng citra Polri, apalagi polisi aktif, dan kita ini kan punya PR bersama ini, PR besar untuk memulihkan kepercayaan publik pada penegak hukum, bukan hanya Polri. Maka langkah-langkah kontraproduktif yang dilakukan itu justru semakin memperuncing gap trust, public trust terhadap institusi Polri ataupun yang lainnya, untuk Polri, jaksa, pengadilan. Ini kita sedang disorot. Jadi penegakan hukum ini kan seringkali menjadi bagian dari masalah hukum bahkan. Jadi seringkali menjadi bagian masalah, bukan solusi, begitu. Termasuk bagian ini pun, ini kan tidak menyelesaikan secara komprehensif. Gitu. Ini kelemahan hukum pidana kadang-kadang ya, dia tidak menyelesaikan permasalahan hukum secara komprehensifly. Contoh ini, kita tahu ini pelaku di lapangan. Pertanyaan yang harus dikejar, apakah ada perintah, apakah ada dalam bahasa hukum pidana itu manus domina. Jadi ada manus ministra, ada manus domina. Manus ministra ini yang melaksanakan di lapangan. Manus domina ini orang yang menyuruh, menggerakkan. Apakah ada? Karena ya itu menjadi hal yang umum, menjadi pertanyaan orang, apa iya hanya di situ saja begitu. Dulu kan juga di kejaksaan ada itu perkara penanganan korupsi yang kemudian malah bermain jaksanya dan sebetulnya melibatkan yang atasannya, tetapi dipotong di bawahnya saja. Tentu makanya ada statement dari korban, lebih baik dibebaskan sajalah daripada tidak tuntas ini buat dia kan. Dia percaya bahwa ini hanya kalaupun pelaksananya pelaksanaan lapangan saja, tidak akan sampai membuka hal secara komprehensif, persoalannya secara komprehensif. Nah itu, dengan hal yang tadi malah menimbulkan kecurigaan orang-orang tentang standing. Jadi dalam situasi begini standing position kita itu harus jelas begitu. Nah adanya tim advokasi itu kan jadi problem tersendiri begitu. Nah itu banyak kejanggalan lain sebetulnya. Ini dalam rentang waktu 2 tahun alat buktinya masih bisa ketemu, itu juga hebat sekali. Aquanya buat yang berisi cairan, botol plastik, termasuk kaleng gelas kaleng loreng hijau itu masih bisa ada ya hebat, masih ada ketemu begitu. Ya terlalu banyak hal yang orang memandang ada banyak kejanggalan gitu. Begitu Mbak Fauzia. Ya baik Pak, terima kasih. Kemudian ada dari peserta audiensi kita yang bertanya Pak, namanya Hiskia Raymond dari Untirta. Ada nggak Pak dalam suatu teori memungkinkan bahwa jaksa bisa tidak berada di bawah eksekutif? Sudah baca ini? Apakah jaksa bisa tidak berada di bawah eksekutif? Ada nggak Pak teorinya? Ya, untuk saat ini di mana-mana, untuk saat ini memang kecenderungannya jaksa merupakan bagian dari lembaga pemerintahan dalam pengertian eksekutif, dan itu dinyatakan kalau dalam undang-undangnya dia lembaga pemerintahan di bidang kekuasaan negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam penuntutan. Begitu. Nah, memang pada akhirnya memang untuk koordinasi dan sebagainya memang begitu adanya. Maka sebetulnya nanti harapan masyarakat ini, harapan warga negara ini kan soal bernegara ini, endingnya ada di hakim, begitu, ada di pengadilan, ada di pengadilan yang dia bisa memutus. Rentang memutusnya tentu bisa sampai 7 tahun, dan
hakim bisa saja berbeda pendapat dengan JPU, dimungkinkan juga begitu dalam dakwaan yang dipakai begitu. Sah-sah saja itu. Sekarang kan di Indonesia itu menjadi laboratorium hukum yang terluas menurut Prof. Cik begitu tuh, dan memang iya nyatanya demikian. Praktek hukum di kita itu sangat beragam gitu. Jadi untuk sementara ini ya memang dia berada di bawah koordinasi Jaksa Agung yang secara hierarkis itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Demikian Fauzia. Ini yang berbeda dengan pengadilan atau putusan kehakiman. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Syafrizal Mukmimada, dari Eva Untirta juga, asas dominus litis yang melekat pada jaksa menjadikan sebagai satu-satunya lembaga negara yang dapat melakukan penuntutan. Dalam hal ini, apakah eksaminasi dapat dilakukan terhadap dakwaan atau tuntutan jaksa, dan lembaga atau badan apa saja yang dapat melakukan eksaminasi, Pak? Iya, asas dominus litis itu dia menyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang punya berwenang menuntut itu ya kejaksaan. Dia diberikan kewenangan mutlak untuk melakukan penuntutan, begitu, bukan lembaga lain. Makanya pada saat KPK, oh ya udah jaksa penuntut dari KPK, dia dibuat tuh hukum acara yang baru yang menyimpang dari hukum acara pidana. Sekarang penyidik ada penyidik KPK, ada penyidik ada JPU KPK. Ya tidak ada hakim KPK saja begitu, karena nanti ya penilaiannya jadi tidak objektif, karena memang ini kan sistem peradilan kita sistem adversarial, artinya saling berhadap-hadapan begitu yang nanti diuji, yang diputuskan oleh hakim. Nah, apakah bisa dilakukan eksaminasi? Nah, eksaminasi itu umumnya terhadap putusan. Jadi setelah diputus, vonisnya kita eksaminasi. Sering kita Untirta juga pernah melakukan eksaminasi publik gitu. Nah, tetapi dalam hal kejanggalan-kejanggalan seperti ini ya tidak bisa dihindari lagi karena itu sifatnya terbuka, kan sidang itu persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi hal yang mau tidak mau eksaminasi terhadap tuntutan itu juga sesuatu yang sah-sah saja dilakukan, karena ini menjadi sorotan publik dan sebagainya. Di peraturan jaksa tadi kita lihat kasus-kasus yang menjadi perhatian publik itu menjadi punya penanganan tersendiri, dan tentu saja pihak JPU kejaksaan harus sadar dan harus rela tuh tuntutannya dikritisi, dan ini juga sudah direlakan oleh Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung itu sudah dipanggil dan bertemu dengan Komisi 3 dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap tuntutan tersebut, begitu. Nanti sambil menunggu putusannya. Poinnya nanti ada di putusannya. Kalau putusannya itu tidak balance, tidak imbang antara tuntutan dengan putusan, misalnya putusannya jauh lebih tinggi dari tuntutannya, tentu ada masalah. Jadi yang bilang Jaksa Agung sendiri nih, dicek itu ada di dalam referensi. Jadi Jaksa Agung tentu ada problem itu tuntutannya, ada sesuatu gitu dalam tanda petik. Nah, tetapi kalau balance dengan putusan ya putusan hakim. Jadi masyarakat ini tinggal berharap pada putusan hakim sebetulnya begitu. Dan oleh karenanya ya harus rela dieksaminasi, dan sebelum ada pertanyaan ini sudah dieksaminasi duluan. Kita ini kan sedang juga melakukan eksaminasi terhadap tuntutan. Kita preteli tadi dakwaan primernya apa, subsidiarnya apa, lebih subsidiarnya apa. Ini bagian dari eksaminasi juga begitu. Itu Mada. Kemudian ada lagi ya? Ada lagi, Pak. Mm-hmm. Dari David Mulyanto, dari Untirta, izin bertanya, bagaimana peran publik untuk mengawasi fungsi penuntutan jaksa yang independen di dalam persidangan? Bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya,
Uh, Jadi apa namanya, bagaimana peran publik untuk mengawasi fungsi penuntutan jaksa yang independen dalam persidangan? Ya, ini berkaitan dengan asas tadi, dominus litis. Nah, jadi segergatan apapun kita, terhadap fungsi penuntutan, itu murni jaksa yang bisa melakukan penuntutan saja, begitu. Jadi memang wilayah JPU ini berdasarkan asas dominus litis. Walaupun, nah ini saya sampaikan kabar gembira nih, karena kan praktik hukum itu dinamis ya. Di Amerika itu dimungkinkan, saya kebetulan mengkaji soal restoratif justice juga. Di Amerika itu memungkinkan korban dalam hal penuntutan itu dilibatkan oleh JPU. Nah, saya belum lihat ruang itu di kita untuk bisa melibatkan aktif ya, diikutsertakan. Di Amerika itu dimungkinkan korban bersama JPU merumuskan tuntutannya apa. Di kita belum sampai ke arah sana peran korbannya. Betul, korban sudah diberikan ruang, ada undang-undang LPSK dan sebagainya, ada kompensasi, ada restitusi. Tapi kemajuan berhukum kita itu belum semaju yang ada di sana dalam hal korban juga ikut dilibatkan. Walaupun nanti tetap JPU yang memutuskan tuntutannya bagaimana, tetapi korban itu didengar. Nah, itu bayangkan kalau di sini kira-kira Pak Novel itu dengan JPU ikut bicara tentang ini tuntutannya apa dan sebagainya. Nah, itu kan akan bisa lebih berimbang. Gitu. Nah, tapi untuk saat ini tidak ada begitu, kecuali dimungkinkan untuk masyarakat berperan menyampaikan keinginannya. Itu ada, sebetulnya ada mekanisme khusus, ikut ingin melibatkan diri dalam proses tersebut. Sama hanya jadi pertimbangan hakim saja begitu. Itu saya kira, tapi poinnya itu ya untuk saat ini, detik ini ya murni JPU begitu. Ada lagi ya? Terima kasih Pak. Mungkin kalau Bapak berkenan, kami ingin membuka satu sesi pertanyaan lagi Pak untuk para audiens. Bagaimana Pak? Ahmad Marsualian Siregar, Universitas Pamulang. Tuntutan rendah tersebut tidak lain karena penuntutan menggunakan dakwaan Subsider pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP yang sudah maksimal 7 tahun, tapi penuntut hanya meminta kepada majelis dihukum 1 tahun. Pertanyaannya Pak, bagaimana netralitas jaksa terhadap kasus tersebut? Mungkin ini seperti tema kita juga kali, mungkin melihat objektivitasnya dan netralitasnya dari jaksa terhadap kasus ini ya Pak. Ya, pertanyaan itu tadi sebetulnya dalam pemaparan sudah disampaikan tuh. Problemnya itu kan ada dua. Satu, pemilihan jaksa dalam memilih pasal untuk dituntutkan. Dua, tuntutannya. Begitu. Jadi jaksa memilih 353 ayat 2. Karena jaksa berpandangan tidak ada itu bukan penganiayaan berat begitu. Tetapi memang penganiayaan berencana, direncanakan terlebih dahulu tapi tidak berat. Nah, itu sendiri bisa disoal, melihat fakta persidangannya, itu menjadi perdebatan tertentu ya, yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, dituntutnya hanya 1 tahun. Bagaimana netralitas jaksa terhadap kasus tersebut? Ya ini menjadi hal yang harus direlakan JPU, bahwa ada tudingan jaksa tidak netral, tidak independen, tidak mandiri, berpihak. Ya
susah untuk menghilangkan pertanyaan itu dengan fakta-fakta yang ada begitu. Kan untuk menyampaikan sesuatu itu perlu rasionalisasi. Persoalannya rasional tidak begitu kan. Bisa diterima tidak argumentasinya begitu. Kan dalam wawancara itu ada tuh ketua tim JPU-nya menyatakan bahwa kami ke 355 dulu tentang penganiayaan berat dengan rencana. Ternyata ini tidak ada niat menganiaya berat, tidak ada niat ke muka, ke wajah, tapi hanya ke badan untuk memberikan pelajaran saja, tetapi kena wajah. Tidak sengaja kena wajah. Kan jadi anekdot bersama, jadi lelucon netizen itu kan, netizen tidak sengaja kena wajah itu. Gitu. Ya itu resiko dari reasoning yang sulit diterima oleh logika dan akal sehat begitu. Harus diterima oleh JPU dengan lapang dada, memang agak berat menjelaskan itu. Praktekkan sajalah gitu, naik motor siram pakai aqua gitu, mau ke badan kena muka, itu umum tidak terjadi. Kalau umum terjadi sebagaimana tadi saya sampaikan, bisa diterima reasoning itu gitu. Karena dalam buku-buku dasar hukum pidana ya, mau Van de Melen, Jan Vermeling, semua Sudarto, Mulyatno, buku-buku kitab sucinya hukum pidana lah, Utrecht misalkan, hukum pidana 1, itu sesuatu model-model seperti itu harus dipandang sebagai sebuah kelazimannya bagaimana. Lazim tidak itu kita bisa pahami itu begitu. Yang saya contohkan tadi lalai itu harusnya seseorang melakukan sesuatu tetapi tidak melakukan sesuatu. Nah itu harus dipandang sebagai kelaziman. Misalnya kita naik mobil tadi jarak jauh mau keluar kota, cek angin gitu, itu kan kelaziman. Nah, kalau dia tidak lakukan itu, kemudian celaka karena bannya pecah, ya dia kena lalai. Ukuran lalai itu sesuatu yang harusnya dilakukan, tapi tidak dilakukan. Dan dalam hal ini pun, lazim tidak itu, dia mau nyiram ke badan, tetapi kena wajah. Rasanya agak susah itu, cobalah dipraktekkan sendiri gitu. Naik motor, kena wajah, dan sebagainya. Nah, jadi ya, pertanyaan Pak Farsa Siregar, bagaimana netralitas jaksa terhadap kasus tersebut? Ya tadi dari peraturannya sendiri dia tidak independen sebetulnya, tidak independen karena harus dikonsultasikan dan sebagainya, dan wajib melaksanakan rentut tersebut gitu, petunjuk tuntutan gitu. Nah, demikian. Tapi ini juga tidak bisa melepaskan diri JPU-nya ya. Memang itu resikonya, konsekuensi dari berada di situ gitu. Itu pilihannya begitu loh. Setiap pilihan kan punya konsekuensi. Nah, yang repot kan ini jadi semakin memperburuk citra hukum. Tahun 80 Prof. Cipto itu, Sacipto Raharjo sudah menulis bahwa hukum ini sedang berada di titik nadir, dalam pengertian penegakan hukum ini menjadi permasalahan tersendiri. Jadi ada problem-problem di situ. Ya, hukum itu kan harus bisa dipercaya, itu problemnya di situ. Bagaimana bisa dipercaya, mengulikan. Bayangkan dari tahun 80 sampai sekarang, ya ini repot, begitu. PR kita bersama ini, begitu. Nah, jadi ya tadi saya kira itu sudah dijawab begitu ya. Pertanyaan Pak Paksa. Oh, masih ada. Ada lagi? Masih ada, Pak. Konsekuensi hukum apa yang diterima JPU apabila terbukti tidak profesional atau independen dalam melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut, Pak? Apakah JPU dapat dituntut atas hal tersebut? Berarti penuntutan balik terhadap jaksa apabila terbukti tidak profesional itu, Pak? Iya. Ada nggak, Pak, kira-kira? Yang pertama ya, yang harus dipahami dulu nih persoalannya. Jaksa itu salah tidak dalam melakukan penuntutan selama 1 tahun? Secara yuridis. Tidak. Tidak, karena dia masih dalam rentang yang memang dimungkinkan dalam pasalnya, begitu, dalam peraturannya itu.
yang dia salah itu kalau dia nuntut 8 tahun. Tapi pasal yang dipakainya pasal 253 ayat 2. Itu karena melebihi dari apa yang seharusnya begitu. Atau dia menentukan sesuatu yang tidak ada di situ begitu. Nah, jadi dalam konteks yuridis tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi norma-norma yang sifatnya abstrak tadi dalam dalam pasal-pasal itu kan akan dikonfrontir, akan dihubungkan dengan peristiwa konkret begitu. Jadi pasal-pasal dalam KUHP itu pasal-pasal yang abstrak sifatnya, memberikan rentang hukuman yang akan dilekatkan pada peristiwa konkretnya bagaimana. Nah, jadi yang pertama secara yuridis tidak ada masalah, tetapi kemudian pas melihat antara in abstrakto dengan in concreto itu kasus perkara konkretnya, maka di situ ada problem. Yang pertama, yang diserang ini bukan orang biasa. Yang diserang ini penyidik sebuah lembaga penegak hukum. Bisa dibayangkan lembaga penegak hukum saja bisa diperlakukan seperti itu, apalagi masyarakat biasa. Gitu loh, cara berpikirnya harusnya begitu. Ini kan harus dipahami seperti itu. Nah, yang kedua, ternyata yang lebih menyedihkannya, pelakunya adalah juga penegak hukum. Terus bubar ini kita negara hukum ini. Begitu. Bagaimana ceritanya ini dalam bahasa Gustav Radbruch ya, dalam 5 Minutes of Legal Philosophy, memahami filsafat hukum dalam 5 menit, tulisan tahun 1946, itu dimuat di jurnal Oxford. Ada kemungkinan negara yang Mahstat menjadi outlaw state. Rechtsstaat, negara hukum, itu menjadi negara yang melanggar hukum, itu dimungkinkan terjadi. Nah, kalau penegak hukumnya saja melanggar hukum, nah, kira-kira kita mau bernegara seperti apa ini? Maka negara harus bersikap dengan tepat dan baik di sini, yang nanti akan direpresentasi oleh hakim. Kita tinggal berharap hakim nih sekarang ini soal begini, apakah dapat dituntut? Nah, ya tentu saja bisa. Dalam hal ini bukan bisa dituntut. Ini kan soal profesionalitas. Dan Jaksa Agung sudah sampaikan tuh di Komisi 3, di hadapan Komisi 3 itu sudah sampaikan kalau ternyata nanti tidak balance, berarti ada problem, akan dievaluasi, akan ada sanksi secara internal. Nah, jadi sudah berjanji akan diberikan sanksi secara internal. Dan jadi JPI itu kan berat dalam pengertian begini. Dia yang bertarung dalam persidangan itu JPU. Jadi maka pada saat ada berkas dilimpahkan kepada JPU, nanti ada jaksa peneliti, biasanya dia akan menganalisis, meneliti perkaranya ini benar atau tidak, memang salah atau tidak, karena dia yang akan bertarung. Maka dia bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan karena ada hal-hal yang tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan. Kalau dia paksakan melanjutkan perkara lalu diputus bebas, itu berarti kan kekeliruan JPU dalam pengertian, berarti dia kan diberikan ruang untuk meneliti berkas dan sebagainya. Termasuk hal ini juga, dalam hal melakukan penuntutan dengan fakta persidangan yang tadi, yang terlalu banyak kejanggalannya begitu, itu kan jadi sorotan publik begitu. Kalau dituntut tidak dalam pengertian, kecuali ada hal-hal yang bisa dibuktikan bahwa dalam penuntutan 1 tahunnya itu ada motif yang tidak baik dan bisa dibuktikan begitu, baru ada persoalan di situ. Tapi paling minimalnya ini ada persoalan kode etik internal, profesionalitas begitu. Nanti tinggal dilihat siapa yang itu melibatkan siapa saja begitu. Dan itu sudah dijanjikan oleh Jaksa Agung untuk akan dievaluasi, dilihat nanti putusannya bagaimana balance. Tapi kalau putusannya seimbang misalnya, kan rakyat menunggu ini semua.
tentu jadi pandangannya adalah apa yang dilihat jaksa itu selaras dengan yang dilihat hakim. Gitu. Nah, tapi semua kan sekarang masyarakat bisa melihat itu tidak selaras itu dari fakta persidangan, dari pemilihan pasal untuk dituntutkan itu juga sudah debatable, dari tuntutan yang menghina akal sehat begitu, bagaimana sulit kan mengukurnya. Mengukurnya itu apakah tadi pembanding, komparasi. Nah, ternyata dari 6 perkara itu tuntutannya tinggi-tinggi tuh. 12 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun bahkan yang sampai meninggal. Ini dengan kasus yang berat, penyidik yang disiram, pelakunya penegak hukum, seperti ini. Jadi kita dipertontonkan proses peradilan yang tidak mendidik, begitu. Tidak berkualitas. Dan itu merusak dan jadi catatan kelam dalam penegakan hukum. Begitu. Satu lagi ya, ada satu lagi ya? Iya Pak, dari Lulu Atul Holidah dari Untirta Yogyakarta. Pembelaan pelaku mengenai adanya unsur ketidaksengajaan ini kan tidak bisa dibuktikan. Namun mengapa pembelaan ini bisa menjadi kuat? Maksudnya gimana ya? Bisa dibantu tidak sih memahami pertanyaan ini? Kan si terdakwanya ini mengaku bahwasanya tidak sengaja, tapi kan mungkin tidak bisa dibuktikan bahwasanya ini niatnya tidak sengaja gitu Pak. Tapi kenapa ini bisa menjadi sebuah pembelaan yang bisa memperkuat bahwasanya ini tidak sengaja gitu Pak, dan bisa merendahkan sebuah tuntutan. Iya. Begini, itu kan tidak sengaja tuh jadi meme ya, jadi meme. Yang harus dipahami, tidak sengaja di situ itu bukan dalam pengertian tidak sengaja melakukan penyiramannya. Kalau melakukan penyiramannya, sebetulnya dari komentar JPU, ya terbukti sengaja melakukan penyiramannya. Yang dimaksud dengan tidak sengaja itu adalah tidak sengaja mengenai muka, wajah. Nah, oleh karenanya, menurut jaksa, menurut JPU, jadi tidak tepat pasal 355. Padahal kecil kemungkinannya untuk meleset sebetulnya, jadi agak sulit juga itu diterima logika berpikir seperti itu, tidak rasional sih, begitu tidak rasional itu. Tapi kan ini penilaian lah ya, penilaian masing-masing. Jadi ketidaksengajaan di situ bukan ketidaksengajaan melakukan perbuatan penganiayaannya, tetapi ketidaksengajaan mengenai wajahnya, karena niatnya mengenai badannya. Kalau ke badannya sengaja itu, ceritanya begitu ini. Konstruksi peristiwanya ceritanya begitu. Kalau ke wajah, kalau ke badannya itu sengaja. Kalau unsur kesengajaan tidak bisa dibuktikan, pasti tuntutannya bebas itu. Nah, tapi ini jaksa kan JPU sudah menyatakan sengaja ke badan, tapi tidak sengaja ke muka. Oleh karenanya pasalnya shifting dari 355 ke 353 begitu. Nah, jadi mengapa pembelaan ini menjadi kuat? Yaitu karena rasionalisasi yang dibangun JPU dalam mengajukan tuntutan 10 tahun dan pasal yang dipilihkan pasal subsidiar 353 ke situ arahnya, bahwa ini tidak sengaja ke muka, jadi bukan penganiayaan berat. Nah, gitu larinya. Nah, kenapa menjadi kuat? Ya tidak kuat menurut saya, pembelaan itu tidak kuat. Kalau kuat tidak akan banyak reaksi dari masyarakat. Begitu. Justru pembelaan itu bukan pembelaan ya, reasoning atau rasionalisasi bahwa tidak sengaja kena wajah itu tidak kuat. Kalau kuat tidak akan banyak reaksi masyarakat ini begitu. Nah, iya, saya kira itu. Jadi mengakhiri ini, saya berharap kita ini kan begini ya, perkara ini menjadi perhatian publik begitu. Tentu segala sesuatu yang diucapkan, dibuktikan itu disorot 267 jutaan warga Indonesia itu. Bayi tidak termasuk sih, harus dikecualikan ya. Jadi harus hati-hati dalam
merasionalisasikan sesuatu dan harus terima konsekuensi kalau memang sulit untuk diterima. Adanya riak ini, protes, eksaminasi ini kan semua orang cari tuntutannya untuk dikaji, termasuk kita mengkaji saat ini. Setelah kita kaji kan ada beberapa problem sebetulnya, gitu. Fakta persidangan yang agak sulit diterima begitu. Nah, sehingga memang sengaja saya blankkan kesimpulan agar menyimpulkan sendiri fakta yang sudah disajikan, struktur kelembagaan, peristiwa secara komprehensif keseluruhan harus dikaji. Sama seperti misalnya, jadi kalau terjadi sesuatu harus dicari tahu kenapa, latar belakangnya, apakah hanya berhenti sampai di situ saja, apakah bisa diterima berhenti sampai di situ saja, kan juga harus diyakini. Sama misalnya, ini mohon maaf ini, misalkan perkara Polikarpus, perkara Munir almarhum, yang kenanya kan Polikarpus, padahal kita sudah tahu Polikarpus itu pelaksana lapangan saja begitu, berhenti di situ. Memang sempat ada persidangan yang melibatkan militer, tapi kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi ya sudahlah begitu. Jadi tantangan hukum pidana itu sebetulnya bisa menyelesaikan masalah secara tuntas dan komprehensif. Nah, hukum pidana beberapa kali gagal dalam menghadirkan penyelesaian hukum secara komprehensif. Bayangkan korbannya sendiri memilih udah bebaskan saja sekalian, begitu dalam sebuah statement. Ya, karena melelahkan nih soal-soal begitu ya. Saya kira begitu Mbak Fauzia. Terima kasih untuk semuanya juga audiens. Terima kasih sudah bergabung di sini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada pemaparan konklusi atau kesimpulan dari pemantik kita, Kak Arya Tamahibrawan, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Fauzia. Demikian diskusi yang kita lakukan bersama dengan Bapak Ferry Fatur Rahman. Tentunya semoga diskusi ini membuahkan hasil pemikiran yang tentunya dapat kita mengkritisi terkait adanya hal-hal yang faktual, atau dalam hal ini adalah kasus Novel Baswedan sendiri. Saya sebagai pemantik izinkan untuk sejenak menyimpulkan atau memberikan konklusi jalannya diskusi pada kali ini tentunya. Sebentar. Ya, dalam hal ini pelaku didakwa pasal subsidiar, yaitu dakwaan pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan yang dimaksud dengan objektivitas dalam kali ini adalah kita akan menguji bagaimana tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini dapat kita arahkan kepada penuntut umum sendiri yang menangani kasus ini. Adapun konklusi daripada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh beberapa penanya kita, ada 6. Yang pertama adalah pertanyaan dari Saudari Fauzia terkait bertanya, penasehat hukum terdakwa merupakan bagian dari Polri. Apakah hal ini tidak mencederai peraturan dari advokat sendiri? Bapak Ferry menjawab bahwa pada umumnya bantuan hukum dari instansi itu ada. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi pemicu kecurigaan masyarakat dan menjadi problem tersendiri tentunya yang mempertaruhkan nama baik institusi sendiri. Lalu selanjutnya pertanyaan Syafrijal, asas dominus kritis yang melekat pada jaksa menjadikannya sebagai satu-satunya lembaga negara yang dapat melakukan penuntutan. Dalam hal eksaminasi, apakah eksaminasi dapat dilakukan terhadap dakwaan atau tuntutan jaksa? Apa saja yang melakukan lembaga atau badan apa saja yang dapat melakukan eksaminasi? Jawabannya adalah eksaminasi pada umumnya dilakukan terhadap putusan hakim. Namun untuk case terbuka seperti ini, yang dimana kita telah melihat bahwa kasus ini sangat coba diamati oleh masyarakat banyak, tentu kejaksaan harus menerima konsekuensi bahwa tuntutan pun dapat dikritisi. Oleh karena itu, sebenarnya pada kali ini kita sedang mengeksaminasi daripada tuntutan jaksa itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan Mulyanto, bagaimana peran publik untuk mengawasi fungsi penuntutan jaksa yang independen dalam persidangan?
narasumber menjawab bahwa hal ini terkait dengan asas dominus litis, bahwa untuk penuntutan memang hanya berada di ruang lingkup penuntut. Di Amerika contohnya memungkinkan bahwa korban dilibatkan dalam penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Namun di Indonesia sendiri kita belum sampai kepada wilayah atau kebijakan-kebijakan tersebut. Selanjutnya dari pertanyaan saudara Raymond, ada nggak dalam suatu teori memungkinkan bahwa jaksa bisa tidak berada di bawah eksekutif? Nah, Bapak Ferry sendiri menjawab bahwa pada saat ini kejaksaan memang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggara eksekutif. Oleh karena itu, yang menjadi harapan masyarakat adalah bahwa hakim dapat dan mampu untuk memberikan putusan yang tepat dan adil. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Para Siregar, saudara kita dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Tuntutan rendah tersebut tidak lain karena penuntut menggunakan dakwaan subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1. Yang meskipun ancaman pidananya maksimal 7 tahun, tapi penuntut hanya meminta kepada majelis hukum agar dihukum 1 tahun. Pertanyaannya, bagaimana netralitas jaksa terhadap kasus tersebut? Jawabannya adalah problemnya terdapat pada pemilihan jaksa dan jaksa dalam memilih tuntutannya. Dalam hal ini, jaksa memandang bahwa perbuatan tersebut bukan penganiayaan berat. Namun dalam pelaksanaannya cukup sulit untuk membuktikan terkait netralitas JPU. Sebab pada dasarnya dalam peraturan pun jaksa memang berada dalam posisi tidak independen. Selanjutnya pertanyaan dari Cynthia Putri, konsekuensi hukum apa yang diterima JPU apabila terbukti tidak profesional atau tidak netral dalam melakukan penuntutan atas kasus tersebut? Jawabannya, secara yuridis jaksa tidak bersalah atas tuntutannya 1 tahun pada terdakwa karena memang masih dalam range atau ranah dari 1 sampai 7 tahun. Secara in abstrakto dan in concreto, maka dapat diperdebatkan bahwa korbannya adalah penegak hukum dan bahkan pelakunya adalah penegak hukum sendiri. Sehingga hal ini seharusnya dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi jaksa dalam hal menuntut. Namun secara umum jaksa dapat dikenai hukuman kode etik jika bersalah dan dapat dievaluasi. Terakhir dari pertanyaan Saudari Lulu Atul, pembelaan pelaku mengenai adanya unsur ketidaksengajaan ini kan sebenarnya tidak dapat dibuktikan. Namun mengapa pembelaan ini bisa menjadi kuat? Jawabannya, hal tersebut pada dasarnya bukan reasoning yang kuat. Namun menurut JPU sendiri, hal tersebut merupakan reasoning yang kuat hingga menjadikannya alasan bagi JPU untuk menuntut dengan dakwaan subsidiar 353. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang hadir dalam diskusi kali ini. Tentu saya sebagai pemantik sebelum undur diri mengucapkan terima kasih yang banyak pula kepada Ibu Dr. Rena Yulia SMA selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa. Terima kasih telah menemani kita hingga ujung acara ini. Tidak lupa pula kepada pembicara kita yang sangat luar biasa tentunya, Bapak Ferry Fathur Rahman SHM HPSD. Tentu Ketua BEM juga tidak lupa Saudara Muhammad Fauzan dan Ketua DPM yang dalam hal ini adalah Theophilus. Demikian, saya Arya Tafai Hibrawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sebelum mengakhiri acara diskusi kita pada hari ini, dipersilahkan untuk membuka kameranya semua untuk mengambil foto bersama, Pak. Mohon izin untuk kita mengambil foto bersama. Ya. Ya, untuk PDD dipersilahkan. PPT-nya boleh di ini dulu nggak? Share presentasinya dimatiin dulu biar ke foto semua. Silakan kepada host. Ya. Foto. Mari kita. Nggak ada ini. Saya nggak nongol.
Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi boleh. Boleh speak up our man. Boleh. Tangannya di gimana? Kerja. Ya, boleh ikut speak up our man ala Dere. Yang ikutan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Udah, Kak. Baik, terima kasih kepada PDD, terima kasih kepada Ibu Dr. Rena Yolia SHMH, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum kita yang telah hadir hingga ujung acara ini. Terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Bapak Ferry Fatur Rahman, SHMH, PhD, yang telah berkenan untuk bisa membantu kita dalam berdiskusi pada siang hari ini hingga pukul hampir sore. Saya selaku moderator dan juga ketua umum mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk seluruh panitia dan seluruh ormawa Untirta yang telah bergabung pada diskusi siang hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mengutip dari salah satu dosen kita, yaitu Bapak Pipi Ludia Karsa, mengatakan hal terburuk dalam hidup bukanlah kegagalan, tapi ketika kita takut untuk mencoba. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pembawa acara, Sima Juliana. Baik, terima kasih kepada Bapak Ferry Fatur Rahman SHMH PhD selaku pembicara yang telah memberikan materi terkait topik daripada diskusi publik pada siang hari ini menuju sore hari ini. Selanjutnya terkait kode bukti, silakan bagi seluruh partisipan untuk men-screenshot kode yang sudah saya tuliskan pada note yang berupa diskusi publik draft. Silakan di screenshot dan disimpan. Pada grup WhatsApp akan kami bagikan link G-Form feedback. Pakai apa? Pakai. Terima kasih atas semuanya yang sudah antusiasme dalam bergabung diskusi publik pada sore hari ini. Mana sih ini? Ya, jadi untuk yang screenshotnya ini, kolom komentar ya para peserta yang terhormat sudah di-share Oke, makasih ya. Aku izin lab ya. Terima kasih Bu Ya, Rena. sama-sama Bu Rena. Saya sudah bisa keluar ini ya, Mbak Fezia? Sudah bisa keluar loh. Kan nanya dulu. Nggak, sudah ditutup kan secara resmi nih. Mau Ya udah, aku duluan. screenshot kolom Iya Bu, komentar. terima kasih. Assalamualaikum, sukses ya. Salam, terima kasih. Semuanya terima kasih sudah berada di sini. Saya kalau boleh request ya, Dre, saya apresiasi sekali ini, Dre mengadakan diskusi ini, bentuk kepedulian dari penegakan hukum kita, ikut aktif itu perlu diapresiasi. Cuma kalau misalkan besok bisa di panel dosen dengan mahasiswa itu nggak apa-apa, saya sangat senang sekali tuh. Jadi mahasiswa jangan jadi moderator terus. Saya senang kalau ada yang juga, kan kemarin sebetulnya juga ada ya, panelkan aja. Siap. Masukan dan kritiknya Pak. Terima kasih semua. Oke. Ada dari Bapak Purwokerto, terima kasih Bapak sudah hadir. Salam buat semua rekan-rekan di sana. Ya, terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kendala dalam mengcapture?
Udah.